Jadi, hari ini kita akan belajar tentang wabah-wabah yang pernah terjadi dalam sejarah. Seperti yang kita ketahui, saat ini kan kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 nih, teman-teman. Jadi, mungkin kita bisa kilas balik sedikit ya. Sebenarnya apa aja sih wabah yang pernah terjadi selain pandemi yang saat ini kita alami? Yuk, belajar sama-sama. Jadi, di sini aku udah cari sumber di www.halodoc.com. Di sini ada artikel judulnya selain virus corona, ini 12 wabah mematikan lainnya dalam sejarah. So, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah cacar. Jadi cacar atau smallpox pernah menewaskan lebih dari 30.000 orang di Athena, Yunani pada tahun 430 sebelum Masehi. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus variola yang mengurangi populasi kota sekitar 20%. Banyak banget kan? Nah, pengidap cacar itu mengalami demam dan ruam kulit yang khas dan progresif. Nah, menurut CDC, sekitar 3 dari 10 orang pengidap cacar itu meninggal. Bahkan ada juga beberapa kasus yang menyebabkan kebutaan. Tapi, menurut artikel dari National Geographic Indonesia, cacar menjadi epidemi virus pertama yang dapat diakhiri dengan vaksin. Nah, tahun 1770, dokter asal Inggris atau Edward Jenner mengembangkan vaksin dari cacar sapi. Itu membantu tubuh menjadi imun kepada cacar air tanpa menimbulkan penyakit. Gitu, teman-teman. Jadi, kok jadi sih? Yang kedua disebut dengan wabah Justinian. Jadi wabah Justinian ini bermula tahun 541 yang diperkirakan menewaskan 50 juta orang di Timur Tengah, Asia, dan lembah Mediterania. Banyak banget kan angkanya 50 juta loh. Terus lantas apa yang menyebabkan penyakit mematikan ini? Ternyata bakteri yang disebabkan oleh tikus yang digigit oleh kutu yang terinfeksi, gitu teman-teman. Kemudian dari artikel National Geographic itu disebutkan bahwa orang-orang pada zaman itu tuh tidak mengetahui bagaimana sih cara melawannya kecuali menghindari mereka yang sakit. Mungkin karena zaman dulu belum ada perkembangan iptek sama kayak sekarang, jadi mereka beranggapan bahwa cara menghindarinya adalah menghindari mereka yang sakit. Dan mengenai bagaimana wabah ini berakhir, kemungkinan sebagian besar orang di tengah pandemi tersebut entah bagaimana mampu bertahan hidup dan mereka yang selamat itu memiliki kekebalan. Yang ketiga adalah Great Plague of London atau wabah besar di London yang bermula dari negara Tiongkok pada tahun 1334 kemudian menyebar di sepanjang rute perdagangan. Dalam waktu 18 bulan, wabah ini membunuh 100.000 nyawa di kota London. Dan Great Plague of London ini menewaskan 25 juta penduduk Eropa. Berarti wabah ini menewaskan setengah dari wabah Justinian yang pernah terjadi tadi. Kemudian yang keempat adalah Modern Plague atau wabah modern yang dimulai pada tahun 1860. Wabah ini menelan korban lebih dari 12 juta orang di Tiongkok, India, dan Hong Kong. Sekitar tahun 1890-an, ilmu pengetahuan menemukan bagaimana infeksi bakteri itu menular dan vaksin bisa diciptakan. Kemudian yang kelima adalah pandemi flu besar atau disebut juga flu Spanyol yang terjadi pada tahun 1918 dan 1919. Nah, peristiwa ini mulai menyebar di Amerika Serikat, lalu muncul di Afrika Barat dan Prancis, kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. Nah, mau tahu nih berapa jumlahnya? Menurut US National Library of Medicine National Institute of Health, pandemi flu ini menewaskan 50 juta orang di seluruh dunia, sama seperti wabah Justinian tadi. Wow, angka yang banyak banget. Kemudian ada polio atau kelumpuhan permanen. Jadi polio ini tahun 1950 sebelum vaksin polio tersedia, wabah polio itu menyebabkan lebih dari 15.000 kasus kelumpuhan setiap tahunnya. Puncaknya hampir menginfeksi 60.000 orang dan lebih dari 3.000 orang itu tewas. Tapi setelah vaksin ditemukan, kasus polio ini bisa ditekan.
Nah, menurut ahli WHO, pengidap polio biasanya mengalami berbagai gejala, mulai dari demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. Nah, nyerinya itu mungkin bisa menyebabkan kelumpuhan gitu ya. Dan sebagian kecil kasus, penyakit ini menyebabkan kelumpuhan yang seringkali bersifat permanen. Dan hal yang perlu ditegaskan adalah tidak ada obat untuk mengatasi polio, tapi penyakit ini bisa dicegah dengan vaksin. Oleh karena itu, mungkin polio masih ditetapkan sebagai imunisasi dasar untuk bayi dan balita gitu. Kemudian yang ketujuh ada HIV. Jadi tahun 1984, ilmuwan mengidentifikasi Human Immunodeficiency Virus atau HIV sebagai virus yang menyebabkan penyakit AIDS. Nah, di tahun itu juga setidaknya menewaskan lebih dari 5.500 orang di Amerika. Nah, menurut WHO, HIV ini telah merenggut lebih dari 32 juta orang dan 37,9 juta orang yang hidup dengan HIV sampai akhir tahun 2018. Angka yang sangat banyak banget kan buat salah satu penyakit yang masih ada sampai saat ini. Jadi, bagian yang ke-8 adalah SARS yang merupakan masih satu keluarga dengan COVID-19. Nah, munculnya itu di Tiongkok dan menyebar ke beberapa negara lain, mulai dari Hong Kong, Vietnam, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan beberapa negara di benua Eropa hingga Amerika Serikat. Tapi epidemi SARS ini berakhir hingga pertengahan 2003 dan menjangkiti 8.000 orang di berbagai negara. Nah, korbannya itu sekitar 774 kehilangan nyawa akibat penyakit infeksi pernafasan berat. Jadi mungkin gejalanya sama ya kayak COVID-19, tapi tidak menewaskan banyak orang seperti pandemi ini gitu. Bagian ke-9 adalah pandemi flu H1N1 yang terjadi pada tahun 2009. Flu ini dikenal juga sebagai flu babi dan menurut CDC, sekitar hampir 500.000 orang di seluruh dunia meninggal selama tahun pertama virus ini beredar. Kemudian ada yang ke-10 adalah kolera. Jadi kolera ini menewaskan sedikitnya 10.000 orang di Haiti pada tahun 2010 dan epidemi ini terjadi setelah gempa bumi yang melumpuhkan negara tersebut. Tapi aku baca di National Geographic Indonesia ada juga wabah kolera yang pernah terjadi beberapa waktu yang lalu. Nih di sini ada pertengahan abad ke-19. Kolera menguyak Inggris dan membunuh puluhan ribu orang. Teori ilmiah tersebut berlaku mengatakan bahwa kolera disebabkan oleh udara busuk yang dikenal sebagai miasma. Tapi, satu dokter di Inggris itu bernama John Snow menduga bahwa penyakit misterius ini membunuh banyak warga berasal dari air minum di London. Nah, jadi dokter ini tuh bertindak detektif mengidentifikasi catatan rumah sakit untuk melacak lokasi tempat wabah dan dia membuat grafik geografis kematian akibat kolera selama 10 hari dan menemukan fakta bahwa 500 infeksi fatal itu terjadi di sekitar pompa air Broad Street di mana kota yang terkenal dengan sumber air minumnya. Nah, dengan usaha itu Snow bisa meyakinkan pejabat untuk menghentikan penggunaan pompa tersebut untuk sementara waktu. Setelahnya, infeksi kolera pun berhenti. Tapi apa yang dilakukan Snow itu memang tidak langsung menyembuhkan kolera dalam semalam. Tapi setidaknya bisa berpengaruh pada upaya global untuk meningkatkan sanitasi di wilayahnya dan menjaga air minum dari kontaminasi. Begitu teman-teman. Jadi, kolera itu pernah terjadi di masa lampau dan juga pernah terjadi juga di Haiti pada tahun 2010. Kemudian bagian ke-11 adalah Ebola. Jadi Ebola itu terjadi pada tahun 2014 di Afrika Barat yang merupakan wabah Ebola terbesar dalam sejarah. Tahun 2014 hingga Maret 2016, setidaknya 30 orang itu terinfeksi virus Ebola dan 11 orang itu meninggal karena penyakit ini. Nah, akibat keganasan Ebola, WHO menetapkan penyakit ini sebagai Global Health Emergency seperti flu babi pada tahun 2009. Next, bagian terakhir adalah virus Zika. Jadi, WHO menetapkan virus Zika sebagai
Global Health Emergency pada tahun 2016 karena virus ini diperkirakan bisa menginfeksi 3-4 juta orang dalam waktu 1 tahun. Zika itu merupakan penyakit yang ditularkan dari nyamuk yang bisa menyebabkan cacat lahir seperti mikrosefali. Dan saat ini sekitar 86 negara itu telah melaporkan bukti infeksi Zika yang ditularkan oleh nyamuk itu. So, itu tadi adalah paparan tentang wabah-wabah yang pernah terjadi dalam sejarah. Terima kasih sudah belajar hari ini. I'll see you on my next video. Jangan lupa tonton video aku yang lain ya. Bye-bye.